Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita masih di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah di dalam ilmu tauhid. Alhamdulillah, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah bersama-sama akan kita membahas tentang i'tiqad, keyakinan kita dengan sifat qiyamnya Allah Subhanahu wa ta'ala binafsihi, dengan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, terlebih dahulu kita jelaskan tentang af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala di pembahasan kita di minggu yang lalu. Pembahasan kita di minggu yang lalu yaitu membahas tentang mukhalafatul lil hawadith, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya. Allah itu zatnya Allah berbeda, tidak seperti zatnya makhluk. Sifatnya Allah berbeda, tidak seperti sifatnya makhluk. Begitu juga af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala la tusyabihu af'ala syai'in minal mawjudati, tidak menyerupai pekerjaan sedikit pun daripada sesuatu yang ada, daripada makhluknya. Li'anna al-Maula Subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya'a bila wasitatin wala alatin. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengerjakan akan sesuatu itu tidak melalui perantara dan juga tidak menggunakan alat, tidak melalui perantara dan tidak menggunakan alat. Berbeda dengan af'al kita, berbeda dengan pekerjaan kita. Sekarang kita sedang belajar. Ketika belajar sudah pasti ada buku, ada pulpen. Buku tidak akan ada tulisannya ketika tidak ditulis menggunakan pulpen. Itu af'alnya kita sebagai makhluk. Kalau af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada perantaranya dan tidak juga menggunakan alat. Kita mau nulis mesti ada buku, mesti ada pulpen. Kalau kita pengen nulis nggak ada buku, nggak ada pulpen, tidak bisa nulis. Tapi kalau af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Cukup ketika Allah menghendaki akan sesuatu, cukup Allah berfirman kun fayakun. Jadi maka jadilah, tidak seperti kita ya, butuh apapun itu harus usaha dan harus bekerja, itu yang namanya makhluk. Wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyajihi ilaihi. Kita juga harus mengetahui nih af'alnya Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah la yaf'alu syai'an, tidak mengerjakan sesuatu, tidak berbuat akan sesuatu lihtiyajihi ilaihi, karena Allah butuh kepadanya. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia khususnya, itu bukan berarti Allah itu butuh kepada kita. Beda dengan kita. Kalau misalkan kita menciptakan sesuatu, contoh kita misalkan membuat sesuatu alat tulis, pulpen. Karena apa? Karena kita butuh. Untuk apa? Untuk menulis.
untuk kita manfaatkan. Tetapi kalau Allah menciptakan sesuatu itu bukan karena Allah butuh kepada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yaf'alu syai'an abadan. Ai bi ghairi fa'idatin annahu Subhanahu wa ta'ala hakimun. Dan setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak percuma, semuanya mengandung faidah, semuanya mengandung arti, semuanya mengandung makna, semuanya ada hikmahnya. Setiap ciptaan Allah sudah pasti ada gunanya dan sudah pasti ada manfaatnya. Sekarang jangan jauh-jauh, ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala jangan jauh-jauh. Ya, kita ambil contoh yang simpel, yang mudah, yang gampang saja, yaitu tumbuh-tumbuhan atau pohon. Ya, pohon mungkin anggaplah pohon bintaro. Pohon bintaro buahnya bisa dimakan atau tidak? Enggak. Tidak bisa. Tapi salah satu manfaatnya kita gunakan ketika sedang panasnya. Kita berada di bawah pohon bintaro, kita bisa merasakan kesejukan. Karena apa? Itulah salah satu manfaatnya. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Ingat tuh ya, af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tidak melalui sesuatu dan tidak menggunakan alat. Cukup Allah berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Yang pertama. Yang kedua, setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu bukan berarti Allah butuh kepadanya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, ya, setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya, ada faidahnya, ada hikmahnya. Artinya tidak percuma, tidak sia-sia. Itu tentang af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan af'alnya kita sebagai makhluk. Nah, sekarang pelajaran kita lanjutkan kaifal i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Bagaimana sih caranya nih menanamkan di dalam hati kita keyakinan i'tiqad yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat qiyamuhu bi nafsihi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendirinya. Bagaimana? Jim al-jawabu, jawabannya huwa anna taqidah annallaha subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya'i. Ini yang pertama. Yang pertama kita harus meyakini di dalam hati kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalimat subhanahu artinya apa? Maha suci Allah. Kalau wa ta'ala artinya maha tinggi Allah. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Nah, Allah ini la yahtaju ila syai'in minal asya, tidak butuh kepada sesuatu daripada beberapa sesuatu. Artinya apa? Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Akan tetapi makhluk itu semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Firman Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah, untuk menyembahku. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman tersebut menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah itu butuh pengen disembah, bukan. Kita beribadah untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk diri kita. Kita sholat untuk siapa? Untuk diri kita yang berbuah pahala. Kita meninggalkan sholat, dosanya untuk siapa? Untuk diri
Tak ingat kebaikan dari pekerjaan yang berbuah pahala akan bernilai kebaikan buat kita nanti di yaumul qiyamah. Begitu juga kalau nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, ya udah mampu haji tapi nggak mau haji, nggak puasa, sama orang tua melawan, songong, sama tetangga, sama teman nggak pernah akur, nggak pernah benar, seperti itu ya. Sesuatu yang berbuah dosa nanti akan membawa kesengsaraan buat kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Ingat tuh ya, Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Ya, Allah ada dengan sendirinya. Wallahu a'lam. Biar kita tanya, Allah itu kapan adanya? Tidak boleh. Allah itu siapa jangan. Itu bahasa yang mustahil. Beda dengan kita. Kita ada sekarang nih. Mustahil, nggak bakalan kita ada kalau nggak ada ibu dan bapak kita pinter nih, bisa ngaji, bisa sekolah. Mustahil kita pinter. Kita nggak bakalan pinter kalau tidak ada guru yang mengajarkan. Kita bisa tahu, nggak bakalan kita bisa tahu kalau nggak ada orang yang ngasih tahu. Itu yang namanya makhluk. Tapi kalau Allah, dia muhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah yang Maha Esa. Itu yang pertama. Wala yahtaju ila makanin wala ila mahallin wala ila syai'in minal makhluqati syai'in aslan. Ya, Allah itu tidak butuh sama tempatnya. Sekarang kita bertempatan di mana nih? Di dalam musola. Di musola nih ya, tempatnya di musola. Kita butuh atau tidak ini tempat musola? Butuh untuk apa? Untuk ngaji. Untuk apa lagi? Untuk sholat. Untuk apa lagi? Pikir. Untuk berzikir dan lain sebagainya di dalam hal-hal ibadah. Kita butuh kepada tempat untuk belajar, tempat untuk bekerja, tempat untuk beribadah, tempat untuk menenangkan diri dan lain sebagainya. Kita butuh nih majelis taklim, ini tempat untuk belajar. Misalkan ini warung, tempat untuk apa? Untuk berbelanja dan lain sebagainya, itu kita butuh. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat, artinya Allah itu tidak bertempat. Jangan-jangan Allah itu adanya di langit. Wah, kita serahkan saja kepada yang kepada yang di atas. Salah. Ya. Kita serahkan saja kepada yang di atas. Yang di atas apa? Burung. Nih, kalau kita di atas apa? Lampu. Untuk gampangnya kita serahkan saja kepada yang di atas. Yang di atas apa? Langit. Emang langit bisa apa? Enggak bisa apa? Orang langit juga makhluk. Mestinya apa? Kita serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita serahkan saja kepada yang di atas. Itu bahasa yang salah. Kita lempengin tuh. Kita benerin bahasa seperti itu. Ya itu ya. Iya salah. Bahasa yang di atas. Kita lihat di atas langit. Langit bisa berbuat apa buat kita? Langit juga makhluk. Ya, langit juga makhluk. Nasi wallah bahwal makhluk. Selain daripada Allah itu namanya makhluk ya. Semuanya makhluk. Kita butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah juga tidak butuh kepada suatu tempat. Dan Allah juga tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Tidak ada itu ya. Wa huwal ghaniyyu 'an kulli syai'in wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha kaya dari setiap sesuatu. Dan setiap sesuatu artinya setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada Allah.
Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah hanya kepada Allah dan kita minta pertolongan juga hanya kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ingat ya. Jadi kita harus istiqomahkan yang kuat bahwasanya Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri tanpa adanya perantara sesuatu apapun. Allah itu tidak butuh kepada makhluknya, akan tetapi setiap makhluk itu butuh kepada Allah, dan Allah juga itu tidak butuh kepada suatu tempat. Nah, Allah tidak butuh kepada tempat, waktu dan lain sebagainya, itu semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri dengan sendiri. Nah, mustahilnya apa? Ihtiyaju li ghairihi, butuh kepada selainnya, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahuna wallahu a'lam.